Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fardus salah alal mu'minina wal mu'minat alladhi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhrika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini kiranya membawa keberkahan, keredaan serta hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal awwalina wal akhirin lamadmuuna ila miqati yaumin ma'lum. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu yang ditentukan, yaitu pada hari yang telah dimakluminya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang dimakluminya di mana itu? Yaitu pada mahsyar. Padang mahsyar adalah suatu tempat yang sangat luas di mana seluruh umat Islam dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diadili satu persatu berdasarkan amal perbuatan dia di dunia. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, semoga konten kali ini bermanfaat. Al-Fakhir Buya Helmi memohon dengan kerendahan hati agar jangan lupa memberikan subscribe, like, serta komen agar channel Buya Helmi dapat terus termotivasi dan hadir di tengah-tengah sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sahabat Buya Helmi, ada 10 bentuk wujud di mana kita akan berkumpul, yang dimana kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 bentuk wujud, di mana wujud itu berdasarkan perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa yang kita lakukan di muka bumi ini. Ingat, 10 bentuk wujud yang Allah tampilkan, yang Allah berikan, yang Allah berikan balasan bagi orang-orang yang melakukan suatu perbuatan di dunia, yaitu perbuatan maksiat. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, wujud yang pertama yaitu wujud berbentuk monyet. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana? Paminhum ala surati kirdah, fa'ammal ladina ala suratul kirdah. Ya, adapun yang berbentuk monyet yaitu seseorang di muka dunia ini, di dunia ini pada masa hidupnya adalah orang tersebut ketika di dunia suka menyebarkan namimah, yaitu fitnah di antara manusia. Siapa yang suka fitnah, mengadu domba kepada seseorang sahabat kita, saudara kita, dan siapapun, maka dia dibentukkan, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti monyet. Na'udzubillah min zalik. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita.
Adapun bentuk Allah berikan balasan kepada orang yang melakukan maksiat, yaitu berbentuk babi. Orang yang berbentuk babi yaitu wa ba'dahum ala suratil khinjir, yaitu orang yang berbentuk babi yaitu orang yang suka makan harta yang haram. Siapa yang di dunia ini sering makan harta yang haram, apakah itu korupsi, apakah itu menipu, apakah itu manipulasi, intinya makan hak orang, makan harta yang haram, maka dia berbentuk babi di padang mahsyar itu. Kenapa babi? Karena babi itu suatu hewan yang sangat rakus. Apa saja dimakan, apa saja diambil. Itu manusia, ciri-ciri manusia yang sifatnya rakus di muka bumi ini. Maka di akhirat, di padang mahsyar ini, Allah bangkitkan dia dengan berbentuk babi. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, adapun yang ketiga, Allah bangkitkan, Allah beri balasan kepada seseorang yang tubuhnya terbalik. Wa ba'duhum mankus arjuluhum. Adapun orang yang ketiga berbentuk kakinya di atas, kaki di atas, tangannya di bawah, kemudian kepalanya itu menyeret ke dasar, melebihi kaki. Kalau kita misalnya umpama kaki kita begini, pasti kepala kita akan menyentuh bumi pada saat itu. Begitu juga di yaumil akhir, di padang mahsyar ini, orang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, kemudian kakinya ke atas, tangannya ke bawah, kemudian kepalanya menyentuh, melebihi tangan. Siapa itu? Yaitu orang yang suka memakan riba. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, yang keempat, wa ba'duhum, dan adapun ciri-ciri orang yang keempat yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu matanya buta, kemudian tersungkur. Yang dalam keadaan buta adalah mereka yang bertindak zalim dalam pemerintahan. Pejabat-pejabat yang zalim, pejabat-pejabat yang zalim, yang melakukan suatu instruksi, yang melakukan suatu perintah, menindas rakyatnya, membohongi rakyatnya, maka dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil padang mahsyar nanti. Yang kelima, yaitu orang yang bisu dan tuli. Bisu, tuli. Siapa itu orang yang bisu, yang tuli? Yaitu orang yang suka membanggakan diri dan sombong. Sombong karena jabatannya, sombong karena penampilannya, sombong karena hartanya, dan macam-macam. Karena itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesombongan itu adalah pakaian Allah. Sedangkan iblis, jin, syaitan saja sombong, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak main-main, diusir dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada yang Allah redoi, yang keenam, yaitu seseorang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam keadaan dia mengunyah-ngunyah lidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi lidahnya itu digigit-gigit. Karena lidahnya itu panjang. Lidahnya itu digigit-gigit, kemudian keluarlah, mengalirnya di lidahnya itu nanah. Dari mulutnya sampai dada, lidahnya itu menggulur sampai ke dadanya.
Kemudian dari guluran lidahnya itu keluar nanah. Nauzubillah min dzalik. Siapa itu? Yaitu seseorang yang diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang ulama dan ahli hukum yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kabura maktan indallah ma taqul wala tab'an, sangat besar murka Allah apa yang kamu katakan tapi kamu tidak perbuat. Begitu juga seorang hakim memutuskan suatu perkara bukan berdasarkan dengan suatu keputusan yang adil, tapi berdasarkan pemesanan. Ingat, lidahmu akan mengulur sampai dadah. Nauzubillah min dzalik. Awas, waspada. Ulama dan hakim waspada dengan balasan Allah di padang mahsyar ini. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada yang Allah berkahi. Adapun yang ketujuh, yaitu yang disalib. Ya, siapa itu orang yang tersebut yang disalib? Kemudian palang-palangnya itu, kayu-kayunya itu, tempat salibnya itu dari api. Adalah orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Dia mulutnya itu memfitnah sana, memfitnah sini. Misalnya seorang pejabat yang jujur difitnah supaya menjatuhkan pejabat tersebut. Nauzubillah. Banyak kan terjadi sekarang ini. Banyak terjadi sekarang ini yang seperti itu. Kita harus waspadai. Ingat, ada 10 macam bentuk rupa yang Allah balas bagi siapa-siapa yang melakukan suatu kemaksiatan di muka bumi. Adapun yang ke-8, yaitu orang yang terpotong tangannya, kemudian kakinya. Kalau nggak ada tangan, nggak ada kaki, itu wajar, namanya buntung. Ini dipotong, tangannya dipotong, ceklek, sehingga keluar darah mengalir di tangan dan kakinya. Terpotong dia, numbuh dipotong lagi, numbuh dipotong lagi. Siapa itu? Dia yang selalu senantiasa mengganggu tetangganya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia hormati tetangganya. Ya, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada. Adapun yang ke-9, yaitu seseorang yang seluruh badannya berbau busuk dan melebihi bau bangkai. Kalau bau bangkai kita tutup, ini melebihi ribuan kali baunya, ya, sehingga orang jijik, orang nutup. Padahal itu di yaumil akhir, di padang mahsyar, baunya luar biasa. Siapa mereka itu? Yaitu seseorang yang bergelimang seseorang yang bergelimang dengan hawa nafsu gairah seksnya. Dia berzina. Ingat, man zana au syaribal khamra, barang siapa yang melakukan suatu berzina atau minum-minuman keras, maka terlepaslah iman sebagaimana terlepas baju dari badannya. Ini hati-hati, orang yang suka bermain dengan perempuan, orang yang suka berganti-ganti pasangan, orang yang suka berzina. Ini balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badanmu, walaupun di dunia ini kamu memakai minyak wangi yang luar biasa harumnya, tapi di akhirat kamu seperti bau bangkai yang luar biasa. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu seseorang yang memakai baju dari timah, tapi bajunya itu, timahnya itu meleleh. Nah, bagaimana sakitnya? Luar biasa. Kita ditetesin lilin saja, kita kalau tidak terbiasa sakit luar biasa. Kemudian ditetesin besi panas saja, kita luar biasa. Ini timah yang mendidih kita pakai sebagai baju kita. Orang yang bagaimana yang melakukan suatu maksiat itu,
yaitu dia selalu takabur dan suka bermegah dan memuji dirinya. Gue nih kalau nggak ada saya pasti semua pada susah. Kalau tidak ada saya pasti begini begitu, membusungkan dadanya, kesombongan luar biasa. Nah, itulah 10 ajab Allah, balasan Allah bagi mereka yang melakukan suatu kemaksiatan. Yang pertama berbentuk monyet, yang kedua berbentuk babi, yang ketiga tubuhnya terbalik, yang keempat buta matanya, yang kelima bisu dan tuli, yang keenam mengunyah-kunyah lidahnya sampai lidahnya itu sampai ke dada, kemudian yang ketujuh disalib dengan salipan api, kemudian yang kedelapan kaki dan tangannya terpotong, kemudian yang kesembilan bau busuk badannya, dan yang terakhir dia pakai baju dari timah meleleh. Waspadalah sahabat-sahabatku yang diberikan keberkahan oleh Allah, jangan melakukan suatu kemaksiatan yang Al-Fakhir saat ini membuat konten. Mudah-mudahan bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa Al-Fakhir memohon dengan keikhlasan memberikan dukungan, motivasi dengan cara like, subscribe, serta komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.